dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan saya Prodi Sejarah Peradaban Islam. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu arkeologi, apa sih tujuannya arkeologi, dan bagaimana sih metode-metode yang dilakukan dalam penelitian arkeologi. Oke, simak videonya sampai akhir ya. Oke, yang pertama, apa sih pengertian dari arkeologi itu? Nah, pengertian arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata arkeologi. Arkeo berarti kuno dan logos berarti ilmu. Nah, secara sederhananya, arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari perihal kuno atau bisa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan. Arkeologi ini menggunakan peninggalan material sebagai acuan ilmu penelitiannya. Maka, arkeologi disebut juga dengan ilmu sejarah kebudayaan material atau bisa juga arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Nah, dari pengertian tadi, kegiatan yang terpenting dari pengertian arkeologi sebagai ilmu adalah proses ekskavasi. Nah, di mana proses ekskavasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan benda-benda dari dalam tanah melalui penggalian untuk mengungkap kehidupan manusia di masa lalu. Nah, dapat juga disimpulkan secara umumnya arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia beserta kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masa lalu melalui peninggalannya. Atau secara khususnya yaitu arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari budaya masa silam yang berusia tua baik pada masa prasejarah sebelum dikenal tulisan ya, maupun pada masa sejarah yang setelah adanya bukti tertulis. Yang kedua yaitu tujuan dari arkeologi. Nah, dari pengertian arkeologi secara umum maupun khusus, maka objek penelitian arkeologi adalah segala sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, dalam pelaksanaan penelitian arkeologi ini diawali dengan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya yaitu memberikan interpretasi atau melakukan eksplanasi. Nah, yang pertama dalam pengumpulan data yaitu dapat dilakukan dengan melakukan survei maupun teknik yang mendalam yaitu dengan ekskavasi atau proses penggalian. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan data. Nah, di mana pengolahan data ini menyangkut benda budaya tersebut, mulai dari apa nama benda tersebut, terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, berasal dari mana, serta informasi lainnya tentang benda tersebut. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, pengolahan data, selanjutnya tahap akhir yaitu melakukan interorientasi atau eksplanasi yang bertujuan untuk mengeneralisasi proses budaya. Nah, mengenai tujuan akhir dari penelitian arkeologi ini seperti yang dikemukakan oleh Binford, yaitu yang pertama, merekonstruksi sejarah kebudayaan, kedua, merekonstruksi tingkah laku, dan yang ketiga yaitu menggambarkan proses perubahan budaya. Oke, yang ketiga yaitu bagaimana sih metode yang digunakan dalam penelitian arkeologi. Nah, pengertian penelitian arkeologi ini melalui 3 tingkat penelitian. Yang pertama yaitu tingkat observasional yang meliputi kegiatan pengumpulan data baik melalui penelusuran informasi kepustakaan maupun pengamatan lapangan yang melalui metode teknik dan penjajakan, survei dan ekskavasi. Yang kedua yaitu tingkat deskriptif, yaitu yang mencakup kegiatan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analisis non-destruktif. Yang ketiga yaitu tingkat eksplanasi yang mencakup kegiatan penafsiran atas dasar sintesis. Nah, dalam data arkeologi ini adalah sebuah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi yang bersifat fisik melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan metode analisis di tingkat deskriptif. Nah, sebuah penelitian ini pastinya menemukan tinggalan-tinggalan kan. Nah, begitu juga dengan ilmu arkeologi ini. Tinggalan-tinggalan arkeologi ini berwujud seperti artefak, fitur, dan ekofak. Apa sih artefak, fitur, maupun ekofak? Nah, artefak ini merupakan benda alam yang diubah oleh tangan manusia. Contohnya kapak. Yang kedua fitur ya. Fitur merupakan benda alam yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak. Contohnya bangunan candi.
itu kan tidak bisa diangkat dari kedudukannya tanpa merusak. Masa iya kalian mau merusak candi, nanti kena pasal. Terus yang ketiga yaitu ekofag. Ekofag ini merupakan benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya yaitu ada analisis terhadap temuan arkeologi yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, analisis spesifik, merupakan kegiatan mengurai satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut di sini adalah satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati. Nah, atribut ini dibedakan menjadi tiga, yaitu atribut bentuk, seperti bentuk denah dan ukuran bagian dasar mangkuk atau kaki candi. Kedua, atribut teknologis, seperti teknik mengaitkan batu bata candi. Yang ketiga, atribut gaya, seperti warna, tekstur, dan ragam hias candi. Setelah kegiatan analisis selesai, data arkeologi dapat digolongkan dengan cara klasifikasi. Dengan metode klasifikasi ini, selain dapat menyederhanakan data yang berlimpah dan kompleks, peneliti dapat juga melihat hubungan-hubungan tinggalan arkeologi atas dasar bentuk, ukuran, teknologis, maupun statistik. Kemudian setelah data-data terkumpul dengan jelas, peneliti dapat mulai mendeskripsikan data yang sudah diolah untuk dituliskan dalam laporan. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan bagi peneliti yang harus dilakukan saat di lapangan, yaitu dimulai dari proses pengumpulan data arkeo sampai diakhiri dengan publikasi sebagai upaya sosialisasi hasil penelitian, baik dalam lingkup ilmiah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, tahap pengumpulan data seperti penjajakan, survei, dan ekskavasi, sedangkan hasil penelitiannya yaitu berupa artefak, fitur, dan ekofag. Nah, pada tahap akhirnya yaitu dengan mempublish pameran, visual, dan cyber media atau homepack. Nah, selanjutnya pada metode penelitian arkeologi ini ada yang namanya ekskavasi. Nah, apa sih ekskavasi itu? Ekskavasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematik untuk menemukan suatu tinggalan arkeologi. Nah, sebelum dilaksanakannya proses ekskavasi, ada beberapa tahap kerja yang dilakukan, yaitu 1. Pembuatan peta wilayah yang akan diteliti. 2. Membuat peta situs yang akan diteliti atau digali. Yang ketiga yaitu menetapkan keletakan kotak yang akan digali. Dalam pengumpulan data arkeologi ini dapat dikategorikan sebagai data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan itu merupakan data tertulis yang berhubungan dengan situs yang akan diteliti. Biasanya data kepustakaan ini berupa gambar, foto, dan peta. Yang kedua yaitu data lapangan. Data lapangan ini dapat melalui 3 macam, yaitu penjajakan, survei, dan wawancara. Yang pertama dalam penjajakan, peneliti melakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan dan pencatatan tentang jenis tinggalan arkeologi. Kemudian menandai ke dalam peta. Nah, kedua yaitu survei. Survei ini merupakan pengamatan tinggalan arkeologi disertai dengan analisis yang dalam. Maksudnya yang mendalam. Tujuan survei ini untuk memperoleh benda atau situs arkeologi yang belum pernah ditemukan sebelumnya atau penelitian ulang terhadap benda atau situasi yang pernah diamati. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara ini merupakan proses interaksi dan komunikasi yang akan dialami oleh setiap arkeolog dalam pengumpulan data. Tanpa wawancara ini, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung dengan informan. Dalam melakukan wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Wawancara terbuka dan tertutup itu seperti apa? Nah, wawancara terbuka ini berupa pertanyaan yang memungkinkan informan itu lebih leluasa dalam memberikan jawaban atau keterangan. Nah, sedangkan wawancara tertutup yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga informan terbatas. Hanya informan itu menjawab iya atau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa sih arkeologi itu, apa sih tujuannya, dan bagaimana sih metode penelitian
penelitian arkeologi itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Siti Hoiria, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.